bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anes Winarti Ningsih, CGP Angkatan 9 Kota Palembang dari SD Negeri 67 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Wika, Tisawika Kristina, saya wali kelas 6. Baik, kali ini kami akan melakukan percakapan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Anes. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Anes bagaimana? Saya juga sehat Bu. Syukurlah ya Bu ya. Hari ini kita bisa melakukan kegiatan ini. Oke, jadi begini Bu. Kegiatan hari ini adalah percakapan praobservasi, di mana merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Ibu nanti masuk kelas, dan saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas Bu Wika. Jadi tujuan percakapan praobservasi ini adalah Ibu lebih siap dan lebih mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi siswa Ibu. Baik Bu Anes. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Bu Wika. Pertanyaan pertama, Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Baik Bu Anes. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti yaitu siswa dapat menganalisis perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia setelah adanya listrik. Dan juga nanti siswa dapat menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat setelah adanya listrik melalui diskusi. Baik, yang saya tangkap tadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, yaitu siswa mampu menganalisis dan juga nanti siswa mampu menyajikan perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia setelah adanya listrik. Ya. Nah Bu, sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam mengajar nanti? Jadi nanti area kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan itu nanti siswa mampu menganalisis apa yang terjadi di masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia setelah adanya listrik. Dan yang kedua yaitu di bagian keterampilan, siswa dapat menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia setelah adanya listrik. Baik, maksud Ibu tadi ada dua pengembangan kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Iya, benar. Nah, Bu Wika, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang strategi, model pembelajaran atau maupun metode yang akan Ibu pakai nanti. Yang akan saya terapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan saya integrasikan dengan pembelajaran PSE atau sosial dan emosional. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap tadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan PSE. Untuk metodenya Ibu akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Untuk model pembelajarannya yaitu problem based learning. Ya. Nah baik Bu, sekarang kita ke media. Pasti dalam pembelajaran itu menggunakan media. Nah, media seperti apa yang akan Ibu gunakan nanti? Jadi begini, rencananya saya akan menggunakan media pembelajaran slide PowerPoint. Saya juga akan menggunakan video dan menggunakan LKPD yang akan saya bagikan kepada per kelompok, pada siswa per kelompok. Wah, baik Bu, luar biasa sekali Bu Wika ya. Bu Wika sudah menggunakan media pembelajaran yang sudah terintegritas dengan teknologi. Iya, benar. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya. Nah,
kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Ya, baik. Saya akan mengajar di kelas 6A pada hari Rabu di jam pertama. Baik, Ibu akan melaksanakan pembelajaran di hari Rabu jam pertama di kelas 6. Oke, Bu Wika, hari Rabu nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, saya akan mengobservasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan saya akan mencatatnya. Setelah itu, kita akan melakukan percakapan seperti ini, yaitu pasca observasi. Baik, siap. Baik Bu Wika, terima kasih. Sampai jumpa hari Rabu ya Bu ya. Let's go! Di kelas yang kita cintai ini dalam mengikuti pelajarannya. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya Gibran, silakan pimpin doa. Teman-teman, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Dan juga kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu membaca doa sebelum belajar. Nah, sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Coba Ibu cek dulu ya. Ahmad Farisi, Aditya, Agus, Amanda, Amira, Andika, Arya Raja Kusuma, Ayu Aprilia Maharani, ya. M. Naufal Abigail, Muhammad Ridho, Rehan. Alhamdulillah anak Ibu hari ini hanya satu orang ya yang tidak hadir, si Fadil, karena dia sedang sakit. Kita doakan supaya Fadil diberikan kesehatan dan bisa belajar bersama kita lagi di sini ya. Amin. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Siapa yang pimpin?
sama Ayu supaya kita bisa lebih semangat belajar. Dan sekarang alhamdulillah karena jasa para pahlawan kita bisa lebih semangat dan lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita membaca buku seperti biasa. Silakan anak-anak ibu, kalian pilih buku yang ingin kalian baca, buku yang menarik bagi kalian di pojok baca. Silakan ibu persilakan dari barisan sebelah kanan. Sudah membacanya? Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan apa yang dibaca? Coba Kirana, baca buku apa Kirana? Malin Kundang. Apa ceritanya Kirana? Ya, kenapa ibu? Lupakan ibunya kenapa? Karena dia sudah jadi orang kaya ya, dia sudah menikah dengan saudagar kaya. Terus dia melupakan ibunya. Berarti Malin Kundang itu adalah anak yang boleh dicontoh? Tidak. Boleh, kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Coba Deswita baca buku apa nak? Batu golok, Bu. Batu Golok. Apa ceritanya Deswita Batu Golok? Ada sebuah gong miskin, Bu. Ayahnya tidak dari gawe. Terus? Itu pergi kerja dulu. Bergerak dari batu golok. Terus pesan ceritanya apa Deswita? Jagalah dengan baik orang yang kamu sayangi. Jangan mengharuskan terhadap mereka jika mereka tidak lagi tidak akan menyesal. Iya, jadi kita jangan suka mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, apa lagi? Kakak, adik, saudara, dan juga teman-teman. Ya, jadi kita harus saling menghargai dan apa? Menghormati. Semuanya sudah membaca buku, silakan bukunya dikumpulkan kembali dan ditutup lagi, ditaruh di pojok baca dengan rapi dan tertib. Yuk, silakan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Bukan. Penemu bola lampu pijat. Apa penemu bola lampu pijat? Ada yang tahu? Gibran, siapa Gibran? Thomas Alva Edison, betul sekali, 100 untuk Gibran. Thomas Alva Edison. Ya, jadi Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijat. Dia juga membawa
gambar apa? Gambar orang lagi makan pakai apa itu? Lilin. Berarti dia belum punya listrik ya? Iya, tidak adanya listrik. Sekarang kita lanjut gambar selanjutnya. Ya, itu gambar apa? Orang sedang belajar. Kira-kira yang kamu lihat bagaimana orang itu belajar? Menggunakan lampu teplok. Lampu teplok itu kalian pernah lihat lampunya? Pernah ya, sekarang mungkin sudah jarang. Itu lampunya menggunakan bahan bakarnya minyak tanah. Nah, jadi itu adalah contoh belajar sebelum adanya listrik. Benar sekali Azza. Ya, kita lanjut gambar selanjutnya. Nah, ini. Kalau ini kira-kira gambarnya bagaimana ini? Sudah ada listrik ya, sudah maju, sudah berubah ya kan? Sudah ada perubahan. Nah, itu gambarnya menunjukkan apa coba? Siapa yang tahu? Lagi belajar ya? Ya, lagi belajar. Sudah canggih kan? Coba kamu bandingkan dengan gambar yang sebelumnya tadi. Belajarnya gimana? Gelap ya. Terus kalau sekarang? Kita bisa menggunakan apa saja alat elektronik ya. Dia di situ di gambar dia menggunakan apa? Komputer. Apa lagi? Ya, ada radio, ada kipas. Sudah lengkap ya. Kalau dulu tidak seperti itu, masih terbatas. Oke, selanjutnya. Nah, itu contoh juga perubahan sosial budaya. Di atasnya gambar apa itu ya? Main kelereng. Yang satunya di bawahnya? Main HP. Itulah salah satu contoh perubahan sosial budaya setelah adanya listrik. Kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Ini di bidang ekonomi. Ayo, siapa yang mau menceritakan? Ayo, Aza. Itu kalau dulu mau beli di pasar, Ya. sekarang bisa belanja online. Sekarang bisa belanja online. Betul sekali Aza. Dari semua gambar yang sudah kalian lihat, itu ada beberapa contoh atau rangkuman perubahan kegiatan, perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat kita. Siapa yang mau menjelaskan perubahan sosial budaya yang terjadi? Ayo. Rizky, silakan Rizky. Pada listrik kita belajar menggunakan lampu teplok. Setelah ada listrik kita belajar menggunakan lampu pijar. Ya betul. Ada lagi. Sebelum ada listrik kita memasak memakai kayu. Ya. Sebelum ada listrik kita memasak memakai magicom. Pakai magicom, benar ya. Terus itu gambar amplop ya, mengirim surat. Setelah ada listrik kita bisa telepon. Iya, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Betul ya yang dikatakan Rizky. 100 untuk Rizky. Pintar sekali jawabannya. Kalau dulu belajar itu sebelum adanya listrik hanya menggunakan lampu teplok. Kalau sekarang kita belajar menggunakan lampu hijau. Terus yang di bawahnya itu masak nasi. Kalau dulu pakai kayu bakar. Kalau sekarang bisa pakai magicom atau rice cooker. Kalau dulu kita memberikan kabar dengan keluarga sanak saudara kita yang jauh, itu kalau dulu menggunakan amplop, kirim surat namanya ya. Mulai nanti dibalas kirim surat lagi. Kalau sekarang sudah canggih, bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan handphone. Ada lagi berkirim surat bisa menggunakan email ya kan, bisa melalui internet. Nah itu salah
satu atau beberapa contoh dari perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat kita. Sekarang kita simak dulu video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Zaman modern ini sudah ada lampu listrik yang selalu menerangi rumah kita. Dengan adanya lampu listrik, kita bisa belajar dengan depan, kita juga bisa belajar dengan tangan. Namun masih ada juga semangat belajarnya juga harus lebih hebat, lebih toleran dan lebih berprestasi lagi. Setelah kalian menonton video tadi, siapa yang mau memberikan contoh kegiatan masyarakat setelah adanya listrik? Coba Rehan, sebutkan Rehan. Nah, ya. Setelah ada listrik pakai lampu hijau. Ya, setelah ada listrik pakai lampu, bola lampu pijar, betul sekali. Jadi banyak sekali ya perubahan yang kita rasakan setelah adanya listrik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok satu itu ada siapa ya? Ada Cinta Regina, kemudian ada Desvita. Sekarang anak-anak Ibu, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Susun meja dan bangkunya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu bagikan kalian LKPD terlebih dahulu ya. Sekarang kalian perhatikan di dalam LKPD, jangan lupa tuliskan nama kelompok dan nama kalian ya di bagian depan. Selanjutnya di halaman 4-nya ini ada teks. Ada teksnya dibaca dan dikerjakan di situ. Perintahnya apa? Yuk, kalian disuruh membuat peta pikiran ya, peta pikiran berdasarkan teks dan membuat rancangan bagaimana sikap kita menghadapi perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Sekarang silakan anak-anak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah mengerti? Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian.
kalau zaman dulu, sekarang sudah bisa menggunakan lampu pijar ya, pakai listrik ya kan. Terus kita belajar bisa menggunakan komputer. Kemudian benar sekali tadi sikap kita menghadapi perubahan sosial tersebut, sama tadi harus menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, agar kita dapat memfilter semua budaya yang masuk ke negara kita, terutama untuk diri kita sendiri ya. Dan juga kita harus bisa membuka diri agar apa? Kita tidak ketinggalan zaman dengan perubahan dan perkembangan teknologi di masa saat ini ya. Sekarang kita tepuk hebat dulu, tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Ya, anak-anak ibu semuanya hebat semua. Dan sekarang silahkan dikumpulkan LKPD-nya di depan, hasil LKPD-nya ya, kumpulkan di depan, kumpulkan di buku dan masing-masing. Menjadi orang ini. Nah, anak-anak ibu perhatikan semuanya. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan yang telah kita lakukan? Ayo, siapa? Oh, Gibran, ayo Gibran. Silakan Gibran maju ke depan. Yang lain disimak ya. Kesimpulan kegiatan kita hari ini adalah kita telah belajar tentang satu, menonton video tentang perubahan sosial budaya di masyarakat serta akademisi, juga melakukan diskusi membuat peta pikiran dari teks eksplanasi, dan keempat setelah itu kita belajar cara membuat peta pikiran. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gibran. Ya, betul sekali ya. Betul sekali kita sudah melakukan bagaimana cara membuat peta pikiran ya dari teks yang sudah disediakan tadi di LKPD. Kemudian kalian berdiskusi merancangkan bagaimana cara kita menghadapi apa perubahan sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih Gibran sudah membacakan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Nah, itu tadi dari kelompok 4. Nah, adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Yang ingin menanggapi? Boleh. Kelompok 1. Coba Naufal. Coba Naufal. Kita harus memiliki rasa kepedulian dan membantu sesama dan tidak egois. Betul sekali. 100 untuk kelompok 1 yang diwakilkan oleh Nova. Betul ya. Kita menghadapi menyikapi perubahan sosial, kita tidak boleh egois. Kita harus memiliki rasa saling peduli dengan sesama. Betul sekali ya. Terima kasih Noval. Baik anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan ya kegiatan kita selanjutnya, yaitu kalian diberikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan dengan penuh semangat. Sebelum mengerjakan kita perlu konsentrasi dulu. Perlu konsentrasi. Oke, siap. Silakan dikerjakan.
belajar tentang perubahan sosial apa saja yang terjadi di masyarakat setelah adanya listrik. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara kita menghadapi, menyikapi, ya kan, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat kita. Sudah bagus ya anak-anak ibu semua. Karena Amira sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ibu punya sesuatu untuk Amira. Ini Amira, tangan dulu untuk Amira. Nah, anak-anak ibu semuanya, besok kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang roda pengubah wajah dunia. Itu ada di halaman 53. Silakan kalian baca dulu di rumah ya, ceritanya tentang apa, nanti kita bahas di sekolah. Demikian anak-anak ibu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Cuk Mailang. Teman-teman, kita membaca doa sebelum pulang. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, silakan pulang, beristirahat ya. Jangan mampir-mampir lagi. Hati-hati di jalan, sampaikan salam dengan orang tua kalian. Dimulai dari barisan sebelah kanan ibu. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anes Winarti Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Palembang di SD Negeri 67 Palembang. Saya ini tidak sendiri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Saya Ibu Wika. Martisa. Saya Ibu Martisa Wika Kristina, wali kelas 6. Ya, beliau ini adalah guru kelas 6 di SD Negeri 67 Palembang. Nah, kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Bu Wika. Selamat siang Bu Anes. Apa kabar Bu Wika hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Anes bagaimana? Ya, saya juga sehat Bu Wika. Kita bertemu lagi ya Bu ya. Nah, kali ini kita untuk melakukan percakapan ya pasca observasi. Nah, jadi hari ini Bu Wika, saya ingin memberikan pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Jadi tujuannya untuk evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Iya. Nah,
Saya memberikan pertanyaan, tidak apa-apa Bu Wika? Tidak apa-apa, silakan. Ya, bagaimana perasaan Bu Wika setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas, awalnya saya merasa tegang karena diamati oleh observer ya, seperti Bu Anes. Tapi seiring berjalannya waktu, saya lebih santai dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa Bu Wika ya, syukurlah Bu ya, berjalan dengan lancar dan juga Bu Wika bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sekarang gini Bu Wika, boleh menceritakan kembali area kompetensi yang sudah dikembangkan dalam tahapan dan tahapannya seperti apa? Baik. Baik Bu Anes, dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan, ada 2 yang sudah saya kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu, siswa dapat atau mampu menganalisis yang terjadi di masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia setelah adanya listrik. Dan bagian keterampilannya, siswa dapat mampu. Dan untuk bagian keterampilannya, siswa mampu menyajikan apa yang terjadi di masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia setelah adanya listrik. Untuk langkahnya, saya merancang pembelajaran terlebih dahulu yang sudah saya sesuaikan kebutuhan pembelajarannya dengan siswa. Kemudian saya juga mempersiapkan media untuk proses pembelajaran yang dilakukan. Oke, nah Bu Wika, area kompetensi yang dilakukan yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Dan tahapannya Ibu juga merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga menggunakan media pembelajaran Bu ya? Ya, benar sekali. Nah, sejauh mana ya Bu keberhasilan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Menurut pendapat saya, secara keseluruhan saya sudah berhasil ya Bu Anes ya. Jadi saya hanya saja saya sudah berhasil. Hanya saja dalam praktek kemarin ada halangan-halangan seperti itu. Pendapat saya secara keseluruhan sudah berhasil. Hanya saja dalam praktik kemarin ada beberapa halangan. Mungkin kedepannya nanti yang harus saya perbaiki kembali. Oke Bu, kalau boleh tahu halangan-halangan seperti apa yang Ibu temui kemarin? Ya, jadi kendala yang saya temui kemarin itu yaitu salah satunya ada beberapa siswa yang kurang aktif dan beberapa siswa yang kurang berpartisipasi dalam kelompok, seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi kendalanya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan berpartisipasi dalam kelompok ya Bu? Iya. Nah, terkait dengan kendala yang Bu Wika sampaikan tadi, bagaimana caranya Bu Wika mengatasi kendala tersebut? Ya, menurut pendapat saya, yang pertama saya akan mengetahui terlebih dahulu kesiapan belajar mereka. Dan juga kemudian saya sesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajar mereka. Saya mengetahui minat mereka, gaya belajar mereka, dan tentu juga saya akan melihat lagi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke. Supaya pembelajaran saya bisa lebih menyenangkan, lebih aktif dan interaktif. Oke. Berarti nanti Ibu akan lebih memperhatikan kesiapan belajar, kemudian juga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan juga melihat kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati ya Bu. Iya. Nah selanjutnya, kapan Bu Wika akan melakukan rencana-rencana itu? Maksudnya solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya belum bisa memastikan kapannya. Tapi yang jelas saya akan secepatnya memperbaiki proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin semester 2 ya Bu, karena ini sudah mendekati akhir semester 1. Oke, baik Bu. Artinya Bu Wika akan melakukan realisasi dalam waktu dekat ya Bu? Iya, betul. Ya, oke Bu Wika, kita sudah berada di akhir sesi. Mudah-mudahan rencana Ibu mudah-mudahan rencana Ibu terrealisasi dengan baik dan proses pembelajaran Ibu lebih berhasil,
lebih lancar, kemudian siswa lebih aktif, ikut berpartisipasi dalam kelompok juga. Nah, terima kasih Bu Wika atas waktunya untuk percakapan supervisi akademik ini. Baik, terima kasih Bu Nes. Ya, selamat melakukan aktivitas selanjutnya Ibu.